Selanjutnya yaitu menghitung contoh kasus balok cantilever dengan beban merata. Nah, jadi ini untuk beban meratanya terdapat di sebuah balok cantilever dengan tumpuannya ini di A, kemudian di B ini ujung bebas sepanjang 1,5 meter, dan untuk besaran beban meratanya itu sebesar 5 ton meter. Nah, titik C ini merupakan bagian tengah-tengah di balok cantilevernya. Yang pertama yaitu mencari reaksi vertikal di tumpuan jepit A, di mana untuk nilainya sama dengan Q dikalikan L. Jadi lambangnya itu sama dengan Q besar itu Q kecil, ini Q kecil dikalikan dengan L jaraknya, maka didapatkan reaksi peletakan di A ini sebesar 7,5 ton arahnya ke atas. Selanjutnya yaitu mencari besarnya momen reaksi di tumpuan jepit A, di mana untuk rumus momen reaksi atau momen jepitnya ini sama dengan negatif momen luar atau momen yang terjadi pada balok cantilevernya. Jadi untuk perhitungannya yaitu momen A sama dengan negatif Q dikalikan dengan L kuadrat per 2. Nah, ini sudah dijelaskan atau terdapat pada slide sebelumnya. Jadi tinggal dimasukkan saja besar Q kecilnya 5 meter, kemudian untuk panjang totalnya sebesar 1,5 meter, maka momen di A ini yang terjadi sebesar 5,625 ton meter bernilai negatif atau momennya berputar ke arah bawah ini. Selanjutnya menghitung gaya geser pada titik penapang dan ujung tengah bentang. Jadi untuk momen atau gaya geser di A-nya sama dengan sebesar 7,5 ton. Karena di B ini bebas maka tidak mempunyai gaya geser. Yang dihitung yaitu gaya geser di tengah bentangnya. Jadi untuk nilainya sama dengan setengah. Karena ini berada di tengah bentang, makanya setengah dikalikan dengan Q, dikalikan dengan panjang L-nya ini, maka didapatkan di tengah bentang nilai gaya gesernya sebesar 3,75 ton. Di mana untuk gaya geser maksimum terletak di titik A atau di titik jepitnya ini, yaitu sebesar 7,5 ton. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu menghitung momen pada titik penapang dan ujung tengah bentang. Jadi ini karena beban meratanya merata atau sama di dalam satu bentang atau di bentang balok A dan B, maka yang perlu dihitung hanya pada bagian ujung dan pada bagian tengahnya saja. Kemudian untuk momennya di A atau di ujung A yaitu sebesar 5,625 ton meter, jadi sama dengan nilai momen ini. Kemudian karena di B ini ujung bebas, maka nilai momennya 0. Nah, selanjutnya yaitu untuk momen di titik C atau momen ditaruh di tengah-tengah bentang. Jadi ini rumusnya negatif Q dikalikan dengan X kuadrat. X kuadrat ini jarak ditinjau. Karena jarak tinjau itu berada di tengah-tengah bentang, maka nilainya 1,5 per 2 atau 0,75. Dimasukkan dalam rumus, maka didapatkan di tengah bentang ini sebesar 1,4 ton meter. Jadi untuk momen negatif maksimum terletak di titik A yaitu sebesar 5,625 ton meter. Karena untuk balok cantilever ini rata-rata bebannya berada di atas balok. Kemudian digambarkan untuk bidang D-nya atau shear force diagram gaya gesernya. Jadi di B ini 0, di A ini sebesar 7,5 ton. Nah, jika ingin karena di titik C ini bernilai setengah dari 7,5 ton yaitu sebesar 3,75 ton. Jadi ini tidak terlalu kelihatan karena ini setengah, maka miringnya lurus. Selanjutnya itu menggambar bidang momennya. Nah, di C ini sebesar 1,4 ton. Dan di A ini yaitu sebesar 5,625 ton. Nah, ini bentuknya parabola seperti yang telah dijelaskan di slide awal sebelumnya. Sekian untuk mata kuliah mekanika rekayasa pada pertemuan kali ini. Jika terdapat yang belum jelas silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.